Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau sedikit sharing ya tentang gimana sih caranya ngobatin burung yang kena CRD, atau mungkin umumnya teman-teman nyebutnya burung kena pilek atau flu ya. Karena memang indikasinya atau gampangnya itu kita sebut flu karena di hidung atau di bagian paru itu basah seperti lendir, keluar lendir ya, seperti ingus ya. Jadi seperti orang yang kena flu. Sebelum ke tahap pengobatan tentunya kita harus tahu dulu ya CRD ini apa gitu. CRD ini singkatan dari Chronic Respiratory Disease atau penyakit pernapasan yang kronis atau penyakit pernapasan yang akut. Ya, kenapa disebut akut? Karena sistem kerjanya dia itu lama ya. Jadi lama itu karena bakteri yang ada di dalam tubuh si burung itu bekerjanya cukup lama. Jadi dia mengendap dulu di tubuh lama, baru pas udah kronis, udah parah, udah banyak ya, baru dia nampil gejalanya gitu. Jadi sebelum pilek ini sebenarnya seminggu atau 2 minggu yang lalu dia udah kemasukan bakteri, hanya bakterinya tidur, nunggu kondisi burungnya lemah dan nunggu bakterinya berkembang biak dengan pesat, baru dia keluar seperti pilek, bersin-bersin ya. Nah, CRD ini ditandai dengan beberapa gejala ya yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu biasanya yang paling jelas itu pilek ya, burung keluar ingus atau lendir di bagian hidung, pial atau hidung-hidung di sini basah ya selalu. Biasanya kalau yang pialnya warna putih jadinya pialnya warna merah atau basah lah, seperti terlihat basah. Seperti kelihatannya habis minum terus. Lalu burung biasanya agak kurus sedikit ya, tapi nggak terlalu menyusut, agak kurus sedikit dan makan kurang nafsu, juga kurang bergairah ya. Jadi burung itu tidak seagresif biasanya gitu, masih banyakkan burungnya. Dan ke bulu-bulu kepala di sini biasanya berdiri, sampai kalau misalkan lagi awalnya dingin itu biasanya bungkuk ya kayak gitu sampai bulunya mengembang. Tapi mengembangnya bukan mengembang sehat ya, mengembang kayak sakit, kayak lemes gitu. Ya, CRD sendiri banyak menyerang ketika kondisi hujan biasanya atau musim hujan di Indonesia. Karena kelembaban tinggi, suhu juga rendah ya, jadi lebih memungkinkan bakteri itu untuk berkembang biak gitu. Nah, lalu pengobatannya gimana Bang? Pengobatannya sih cukup mudah ya, tidak terlalu sulit untuk CRD. Yang pertama kita tentu aja pakai antibiotik karena penyebab CRD ini adalah bakteri. Jadi kita menggunakan antibiotik. Apa aja Bang antibiotiknya ya? Biasa yang saya pakai ini ada satu ya, ini bukan endorse tapi buat mempermudah teman-teman, ada Doxyvet. Biasanya lalu saya juga biasa pakai Medoxil ya. Ini ada beberapa antibiotik yang bisa dipakai teman-teman, ada listnya ya, ada golongan 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya gimana? Ini golong 1, kalau nggak berhasil ya pakai golong 2, golong 3, golong 4, golong 5 gitu ya. Ini dari produknya Medion. Silakan teman-teman bisa dicari di toko pakan terdekat ya, toko-toko ayam, toko pakan ayam, toko ternak. Banyak lah ya. Harganya cukup murah, di bawah 2000 ya kalau salah. Kemarin saya beli 2000. Nah, untuk Doxyvet sebenarnya gampang ya, ada aturan pakai di belakang. Jadi tinggal dibaca, dicampur ke air minum, diminumkan ke burung atau disepet ke burung setiap hari. Kalau di sini sih selama 3 hari ya, tapi kalau misalkan burungnya masih terlihat masih pilek-pilek, lanjut sampai 7 hari gitu. Kalau yang ini Medoxil ini yang injeksi atau suntik ya, jadi harus disuntik ke burungnya. Nah, kenapa ini saya pakai ini? Karena ini spektrumnya luas ya, jadi selain CRD juga dia bisa ngobatin berbagai jenis penyakit yang diakibatkan oleh bakteri. Dan injeksi ini lebih cepat ya, sekitar 1 jam lah dia udah mulai bereaksi gitu obatnya. Lalu selain obat-obat kimia ada lagi Bang, obat-obat tradisional yang bisa dipakai. Oke, mungkin teman-teman ada yang sukanya obat-obat tradisional, bisa. Pertama biasanya teman-teman bisa pakai rimpang-rimpangan atau herbal-herbalan yang sifatnya hangat. Seperti apa aja? Seperti batu sauda, jahe, kencur, jahe, lalu apa lagi ya, laja ya, yang sifat-sifatnya hangat itu bisa dipakai. Cara bikinnya gimana? Cara bikinnya gampang aja teman-teman. Sebenarnya mau dimakanin langsung juga bisa, sehari satu sebesar biji biji kacang ya, dua butir aja. Atau bisa lebih ampuh teman-teman, bisa
campurkan ke air panas ya. Jadi si herbal tadi, si rimpang-rimpangan tadi dirajang kecil-kecil, masukin ke gelas, lalu gelas dileop sama air panas, tunggu sampai 1-2 jam sampai sari-sarinya keluar. Nah, air itu bisa teman-teman pakai buat nyepet burungnya. Satu burung 5 mili atau 10 mili lah cukup ya. Sehari sekali, atau mungkin kalau misalkan sepetnya sedikit-sedikit bisa sehari 2 kali gitu. Selain dengan rimpang-rimpangan tadi, teman-teman bisa juga dengan cara digurah ya. Digurah menggunakan daun anting-anting atau daun perah lainnya. Silahkan teman-teman cari di videonya, saya udah pernah buat ya. Tujuannya agar lendir-lendir yang ada di hidung atau di saluran pernapasan itu bisa keluar. Nah, teman-teman juga bisa mengkombinasikan kedua cara tadi, digurah dan dikasih rimpang-rimpangan, itu lebih bagus. Tapi untuk herbal biasanya teman-teman harus sabar ya. Harus sabar karena efeknya itu tidak langsung simsalabim abrakadabra. Selain obat-obatan tadi, teman-teman bisa tambahin juga perawatan seperti rajin dijemur atau dijemurnya agak lama ya, karena CRD ini sedikit lemah. Karena CRD ini tidak kuat terhadap panas ya. Jadi kalau burungnya sering kena cahaya matahari, insya Allah lama-lama juga bisa sembuh sendiri biasanya. Ya itu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.